Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk Bapak dosen, selamat siang juga untuk teman-teman. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Maria Gortideok, NIM 1723030013. Dalam video ini saya akan mencoba menyimpulkan salah satu buku dari bab 1 sampai bab 10 yang berjudul tentang kekuatan politik dan masyarakat. Kita mulai dari bab 1 tentang kekuasaan. Jika kita mulai dengan gagasan bahwa politik adalah proses umum yang dengannya perjuangan berakhir kekuatan dalam masyarakat terselesaikan. Pada awalnya, maka kita dapat memahami kekuatan adalah inti dari pekerjaan sosiolog politik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungannya antara interaksi sosial, struktur sosial, dan proses sosial yang diubah oleh perjuangan dan sumber daya Lucion. Kita harus mendefinisikan apa yang maksud dengan kekuasaan. Mendefinisikan kekuatan tidak semudah seperti yang kita bayangkan mungkin berpikir. Tentu saja kita semua telah mengalami kekuatan dalam beberapa hal. Mungkin pengaruh seorang teman yang membujuk dan mendorong kita untuk pergi ke pertemuan politik, atau kekuatan perampok melakukan di depan kita, mengambil iPod dengan todongan senjata. Kekuatan ditemui setiap hari dan setiap jam. Mari kita ambil melihat beberapa definisi. Dan di sini mengidentifikasikan saat kita pergi perbedaan yang mencerminkan perdebatan tentang bagaimana kekuatan dikonseptualisasikan. Karya-karya Karl Marx dan Max Weber berfungsi sebagai fondasi klasik untuk mendefinisikan kekuasaan. Marx menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti perusahaan, pemilik modal, dan banyak lagi segera mewakili sumber kekuatan sosial. Penggunaan upah dan mempengaruhi pekerjaan kinerja atau kehadiran adalah ciptaan signifikan dalam masyarakat kapitalis. Dalam hal ini, Weber juga mengembangkan banyak pernyataan formal awal tentang kekuasaan dan politik, mendefinisikan kekuatan sebagai kesempatan seorang pria, sejumlah pria untuk mewujudkan keinginan mereka sendiri dalam tindakan sosial, bahkan melawan perlawanan dari orang lain yang berpartisipasi dalam aksi. Definisi adalah diluncurkan setelah hampir 1 abad upaya klarifikasi, presisi, dan pemahaman yang bernuansa kekuatan. Dan dalam bab kedua menjelaskan tentang peran negara. Dalam hal ini, negara dapat menilai dan menegakkan pajak atas penghasilan dan kekayaan kami pada sumbernya, tanpa persetujuan kami yang dinyatakan sebelum 1850 tidak pernah dapat dilakukan. Itu menyimpan dan dapat segera mengingat sejumlah besar informasi tentang kita semua. Bisa menegakkan kehendaknya dalam hari, hampir di mana saja didominannya pengaruh terhadap ekonomi yang sangat besar, bahkan secara langsung menyediakan kehidupan sebagian besar dari kita. Dalam hal ini, secara historis, negara juga tidak selalu menjadi institusi politik utama. Juga tidak jelas bahwa ia akan menduduki peran sentral seperti itu. Ini bukan untuk mengatakan bahwa lembaga-lembaga politik akan hilang. Sebaliknya, institusi yang mengelola politik, kekuasaan dapat ditransformasikan menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari keadaan tradisional. Dalam hal ini, ada beberapa pertanyaan bahwa apa negara bangsa modern? Mendefinisikan negara bermasalah karena adanya 2 masalah yang berbeda secara konseptual terlibat, seperti apa bentuk negara yang dilakukan atau dimensi institusional fungsi. Dalam hal ini, keputusan untuk berperang atau damai dengan suku tetangga mungkin dibuat oleh semua anggota dewasa atau hanya oleh beberapa anggota. Meskipun satu orang adalah pemimpin yang tidak perlu dipersoalkan. Birokrasi dan rasionalisasi atau adopsi praktik dan prosedur yang
konsisten daripada pengambilan keputusan yang berubah-ubah. Ini adalah keunggulan negara bangsa modern. Sementara konsep negara dan negara saling terkait adalah perbedaan kepentingan. Dan yang ketiga adalah politik, budaya, dan proses sosial. Budaya dalam pengertian ini mengacu pada hal-hal yang kita sebut adalah selera tinggi atau artefak seperti klasik musik, seni mahal, atau makanan gourmet. Sebagai sosiolog juga kami memahami bahwa budaya yang memiliki keduanya dimensi material dan non-material. Misalnya, bentuk materi budaya ditampilkan di museum dan arsip. Meskipun ada banyak pendekatan yang biasanya terhubung untuk berbagai disiplin ilmu, kami mengkonseptualisasikan budaya sebagai terdiri dari nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan, simbol, bahasa, dan artefak yang ditemukan di semua masyarakat. Budaya juga sangat penting untuk fasilitasi interaksi sosial. Dalam hal ini, Weber menggambarkan konsep itu dalam pengamatan yang menarik tentang sifat agama dan budaya membimbing aksi sosial. Dalam hal ini juga, Hans Wilder tahun 1986 mendefinisikan bahwa budaya sebagai toolkit dari kebiasaan, keterampilan, dan gaya dari mana orang membangun strategi dan aksi. Memahami budaya sebagai alat kit untuk interaksi dalam masyarakat dan sebagai terdiri dari unsur-unsur itu menyediakan alat analitik penting untuk mempertimbangkan peran budaya dalam politik. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian oleh Williams tahun 1970, nilai-nilai memainkan peran penting dalam memutuskan hubungan kekuasaan di masyarakat. Dalam hal ini, tentu saja kita menganggap politik sebagai milik ekspresi simbolis juga. Yang lebih jelas adalah asosiasi dan nasionalisme atau patriotisme, seperti mengibarkan bendera. Bahasa juga dapat berperan dalam melegitimasi hubungan kekuasaan atau cukup secara harfiah menciptakan kriteria kewarganegaraan, dan dalam hal ini juga alat-alat dalam kit diberi label sedemikian rupa. Secara kita mengakses ketika mempertimbangkan aspek kekuasaan dan politik. Dan yang keempat adalah politik kehidupan sehari-hari. Salah satu dari konsep utama membantu kita memahami kehidupan sehari-hari adalah kekuasaan. Dalam bab ini, Wright Mills untuk studi kekuasaan, dan di sini juga kami memeriksa idenya tentang hubungan kehidupan sehari-hari individu dengan yang terjadi di masyarakat saat ini, dan juga bagaimana kehidupan sehari-hari dan juga bagaimana kehidupan kita bersinggungan dengan sejarah dunia global. Membagi masyarakat menjadi ruangan politik dan privat, menempatkan negara dan politik ruang publik. Berbeda dari lembaga sosial besar lainnya seperti keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan media. Pemisahan ini membuatnya lebih sulit untuk mengenali politik dan kehidupan sehari-hari. Namun, politik berubah setidaknya sebagai karena perubahan mendasar dalam ekonomi kita dan kehidupan seperti perkembangan kapitalisme, post-industrial, transportasi global, kemajuan di Indonesia, teknologi medis, kebangkitan budaya massa, dan pertumbuhan media dan internet. Dalam hal ini, rumah pembicara Plessy mempertanyakan bagaimana para kapten dunia finansial ini dapat menghasilkan jutaan dolar dalam gaji. Namun, perusahaan mereka gagal dalam kemudian kita harus turun tangan untuk menyelamatkan mereka dalam situasi utama kita dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan keluarga, dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan kita yang terkait dengan infrastruktur, perawatan, kesehatan, kebebasan sipil dan ras, dan hubungan etnis.
Yang kelima adalah belajar tentang politik sehari-hari. Dalam hal ini ada banyak situasi dan topik yang bisa kita analisis, namun untuk memberikan beberapa detail tentang kompleks proses yang terlibat, kita fokus pada bagian bagaimana politik memahami peran penting dalam institusi utama pendidikan dan keluarga, dan perawatan, kesehatan, kebebasan, sipil dan ras, hubungan etnis. Kita melihat opini publik membantu kita memahami apa yang mungkin khas orang Amerika yang dipikirannya tentang berbagai hal. Contohnya dalam pendidikan, seperti halnya ekonomi, pendidikan adalah lembaga utama dalam masyarakat kita, dan berbagai badan pemerintah juga memainkan peran kunci dalam bagaimana beroperasi, sementara banyak negara melihat pendidikan sebagai nasional perusahaan. Dalam hal ini, pluralis cenderung menekankan peran orang tua, guru, dan kelompok kepentingan dalam membentuk sekolah dan mengajarkan kebanggaan pada keterampilan negara dan demokrasi, serta mempersiapkan siswa untuk ke tempat kerja. Namun, politik kehidupan sehari-hari, institusi sosial, dan hubungan sosial kebutuhan bagi siswa untuk merencanakan masa depan mereka, termasuk mendapatkan kredensial yang tepat untuk berhasil di tempat kerja. Mereka menggunakan kerangka institusionalis cenderung berfokus pada interaksi antara dewan sekolah lokal dan pemerintah negara pada bagian dan federal. Yang keenam adalah tentang partisipasi politik sebagai kekuatan. Dalam hal ini, partisipasi politik penting untuk bidang sosiologi politik karena ia membahas karakteristik fundamental dari politik, negara, dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat. Konsep kewarganegaraan adalah artefak politik dan sosial. Ini adalah ciptaan negara pada saat yang menyediakan struktur untuk peran individu dan masyarakat. Ia mengambil sebagai bentuk aksi, ekspresi, simbolisme, dan sosial organisasi. Dengan demikian, konsep kewarganegaraan penting untuk sosiologi politik dan referensi kewarganegaraan. Untuk partisipasi dalam keanggotaan suatu komunitas, Marx juga mencatat kewarganegaraan adalah ciptaan negara modern seperti yang muncul dari dinamika masyarakat berbasis kelas. Dan yang ketujuh adalah pemilihan dan pemungutan suara. Sebagian besar dari kita telah belajar dari kelas pemerintah kita pentingnya demokrasi dengan gratis pemilihan menjadi salah satu unsur utama, memperjelas betapa pentingnya hak untuk memilih pemilihan adalah jantung dari demokrasi. Mereka memberikan suara kepada orang-orang tentang cara mereka diatur. Tanpa pemilihan yang berarti tidak ada demokrasi yang berarti. Dalam hal ini, beberapa penulis menyarankan agar pemilu melakukan peran simbolis atau ritualistik, membuat pemilih merasa mereka telah memenuhi tugas kewarganegaraan mereka dan telah berkontribusi pada masyarakat. Milbrat dan Gold tahun 1977 berargumen bahwa seorang memilih lebih banyak karena rasa kewarganegaraan daripada keyakinan bahwa suaranya akan membuat perbedaan pemungutan suara akan dapat menjadi sarana bagi pemilih untuk mendefinisikan dari sebagai anggota yang baik dan komunitas. Dalam hal ini, bagian-bagian ini juga akan menjadi diikuti oleh pertimbangan penelitian perilaku memilih, dampak perpecahan sosial dan pemungutan suara. Pemungutan suara berbasis masalah dan akhirnya pemeriksaan berbagai pemilihan presiden. Yang kedelapan adalah gerakan sosial. Banyak yang bertanya bahwa mengapa kita harus mempelajari gerakan sosial. Dan di sini jawabannya simpel, bahwa tergantung pada minat kita, tergantung
tergantung pada minat kita mempelajari gerakan sosial. Yang pertama itu kita belajar tentang membantu orang memahami mengapa orang protes dan apa yang mereka ingin capai. Yang kedua adalah membantu seseorang untuk belajar lebih banyak tentang politik, termasuk kebijakan politik publik yang ada. Yang ketiga adalah menjelaskan sumber utama perubahan dan konflik dalam masyarakat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam hal ini, mungkin Anda telah berpartisipasi dalam gerakan sosial dan Anda juga memiliki keyakinan Anda sendiri tentang mereka dan juga berpartisipasi tentang keberhasilan gerakan tersebut. Dalam bab 8 ini, kami juga berpendapat bahwa gerakan sosial adalah bagian penting dari studi politik dan hubungan antara masyarakat dan politik, meskipun beberapa orang berpendapat bahwa gerakan adalah bagian dari perilaku yang tidak rasional, non-politis. Dalam hal ini, dalam bab ini, mereka juga membahas tentang partisipasi politik. Diani mengatakan bahwa mengkritik karakteristik tertentu menggunakan untuk mendefinisikan gerakan sosial, termasuk perilaku yang tidak dilembagakan dan perbedaan antara protes publik dan partisipasi politik konvensional. Definisi sintesisnya tentang gerakan sosial adalah jaringan interaksi informal antara pluralis individu, kelompok, dan atau organisasi yang terlibat dalam konflik politik atau budaya berdasarkan identitas kolektif bersama. Yang kesembilan adalah tentang kekerasan dan terorisme. Studi tentang kekerasan politik termasuk dalam bidang sosiologi politik. Namun studi tentang perang, terorisme, dan kekerasan politik lainnya tetap terkotak dan tidak lengkap meskipun terjadi pertumpahan darah global yang sedang berlangsung. Dalam hal ini berfokus secara eksklusif pada negara sebagai unit analisis yang berpotensi menghambat sosiologi untuk mengkontribusi pada diskusi dan kemungkinan penyelesaiannya beberapa masalah paling penting dari abad ke-20 dan 21, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, genosida, dan kejaman militer. Dalam hal ini, dalam bab ini juga kami memberikan tinjauan tentang beberapa wawasan paling penting yang ditawarkan oleh sosiologi politik dan ilmuwan sosial lainnya tentang kekerasan politik, termasuk genosida, perang, terorisme, dan tes empiris dan teoritis yang menjanjikan di masa depan. Dan bab yang terakhir atau bab 10 adalah tentang globalisasi. Dalam globalisasi, baik pergeseran dari ekonomi agraris ke ekonomi industri yang ditandai dengan produksi mekanis dan efisiensi serta tertarikan kota telah mengubah institusi kami, termasuk pemerintahan. Globalisasi adalah abad ke-20, abad ke-21, apa urbanisasi dan industrialisasi adalah ke abad ke-19 dan ke-20. Seperti urbanisasi dan industrialisasi, globalisasi juga menciptakan dan membutuhkan lebih banyak keterkaitan dan saling ketergantungan antara wilayah geografis dan unit politik yang diciptakan secara artifisial. Kesenjangan geografis juga, di mana beberapa lokasi lebih berpengaruh daripada yang lain, adalah salah satunya hasil politik globalisasi. Dalam hal ini, sebagian besar sarana bukanlah skeptis dan memandang globalisasi dan banyak proses sebagai masalah pendefinisian zaman kita. Tetapi, apa arti globalisasi? Heath dan M.S. Gray 2002, Robertson dan White 2007. Mereka menjelaskan bahwa untuk mempertimbangkan pernyataan-pernyataan berikut, apa itu globalisasi? Bagaimana teori sosiologi menjelaskannya? Dalam hal ini, Smith berpendapat bahwa globalisasi adalah salah satu neologisme aneh yang sering digunakan tetapi jarang didefinisikan. Kurang kejelasannya bahwa konseptual juga disebabkan oleh pengguna yang kontradiktif.
kegagalan untuk membedakan globalisasi dari istilah terkait, misalnya dalam perpecahan antara mereka yang menekankan dimensi ekonomi globalisasi yang mendefinisikan itu lebih luas. Dimensi ekonomi juga penting bagi sosiologi politik karena dampak potensial terhadap negara. Dimensi sosial atau budaya juga penting, tapi ironisnya belum menerima banyak perhatian dari sosiolog. Baik, itu saja penjelasan dari video saya. Mohon maaf kalau ada salah tingkah laku dan kata-kata. Sekian dan terima kasih.